Shalom umat Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita menikmati semua kebaikannya. Nah, saudara, dalam perjalanan kekristenan, silih berganti datang peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Mulai dari yang sangat menyenangkan atau sekedar menyenangkan, sampai kepada hal-hal yang menimbulkan kekecewaan atau membuat kita tawar hati. Nah, apapun yang terjadi, Alkitab memberi solusi pada semuanya. Nah, suatu kali dalam sebuah kisah dari Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, perhatikan jawaban Yesus terhadap pertanyaan Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat," atau dalam artian apa yang kamu alami dengan Kristus. Ayat yang selanjutnya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6 sangat penting. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itulah jawaban Yesus terhadap pertanyaan Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa Yohanes mengutus murid-muridnya untuk menanyakan hal seperti itu kepada Yesus? Yang pertama adalah begini, situasinya Yohanes Pembaptis sedang di dalam penjara. Kemudian yang kedua, seperti yang tertulis juga dalam ayat yang kedua, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kenapa tidak dituliskan pekerjaan Yesus saja, merujuk kepada nama Yesus, tetapi kepada pekerjaan Kristus? Karena bahwa Yohanes sedang menantikan Mesias atau Kristus. Nah, itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus lewat murid-muridnya. Dan jawaban Yesus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Mesias atau hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Tetapi jawaban Yesus itu ditutup dengan sebuah kalimat sederhana, namun memberikan pembelajaran yang kuat bagi kita. Apa itu? Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, garis bawah itu, dan menolak aku. Rupanya ini menjadi penekanan Yesus kepada murid-murid Yohanes yang membawa pesan dari guru mereka, Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus menjawab seperti itu? Berarti begini, Yesus yang Maha Tahu melihat potensi kekecewaan di dalam diri seorang Yohanes. Yohanes adalah orang yang dipersiapkan oleh Elohim, oleh Bapa di sorga, untuk membawa berita mendahului Kristus. Dialah yang membawa pesan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri menyambut hadirnya Sang Mesias. Tetapi kenapa dia berpotensi mengalami kekecewaan? Dan Yesus mengingatkan Yohanes lewat murid-muridnya dan juga kita. Karena rupanya bahwa begini, saudara-saudara, perhatikan, Yohanes sedang berada di dalam penjara. Dia tidak dipenjara karena melakukan kesalahan, dia dipenjara karena mengkritik, bahkan menegur dengan keras Herodes yang telah berbuat dosa. Nah, seringkali ketika kita mengalami hal yang buruk, pada saat menurut kita sedang melakukan yang benar, saudara perhatikan, kita mudah menjadi kecewa. Ada banyak orang yang akan berpikir bahwa saya sudah lakukan yang benar, kenapa ini hasil yang saya terima? Nah, dalam situasi seperti itu, kekecewaan akan disodorkan iblis kepada hati kita. Dan kalau kita tergoda, kita akan terpuruk oleh kekecewaan. Itu sebabnya begini, Yesus mengingatkan mulai dari Yohanes sampai gereja Tuhan zaman ini,
Jangan pernah kecewa. Keadaan yang buruk mungkin saja belum berlalu, pergumulan mungkin saja belum selesai, tetapi tetap pelihara iman kepada Tuhan, pengharapan yang tidak tawar kepada Tuhan, dan kasih yang selalu bergelora kepada Tuhan. Dengan menjaga itu semua, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang kecewa. Selamat menjalani hari ini, dan ketahuilah ada berkat Tuhan tersedia secara khusus bagi saudara pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan Immanuel.